Halo, selamat malam pemirsa dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat terus ya. Dan senang sekali hari ini Lia Gisti bisa kembali hadir menjumpai kalian semua. Selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita, membahas tentang karya filmnya. Dan narasumber kita hari ini pemirsa, dikatakan mereka ini baru saja mengikuti lomba film. Dan kira-kira keluar sebagai juara berapa ya? Penasaran? Langsung aja kita bahas, ini dia On The Screen. Hari ini Lia sudah kedatangan narasumber, yaitu teman-teman dari IPNU dan juga IPPNU Desa Mulyorejo. Kita sapa dulu ya pemirsa ya. Ini sudah ada dua cewek cantik nih sebelah Lia. Silahkan Kak, ada Kak siapa nih namanya? Perkenalkan, saya itu Setia Nurfalah. Dari Ketua IPPNU Ranting Desa Mulyorejo. Mbak Setia? Yeah. Ini Setia orangnya berarti ya? Pasti, boleh selingkuh. Tolong digaris bawah ya, editor ya. Oke, sudah ada Mbak Setia. Ini sebagai Ketua IPNU-nya ya berarti? IPPNU-nya. Oke, sudah ada Mbak Setia, sudah ada ketuanya di sampingnya. Ada saya Umi Aulia Urahman selaku sekretaris IPPN. Oke, selalu sekretaris. Ini sekaligus pemain juga ya? Iya, Mbak ya? juga. Mbak Setia juga sebagai pemain ya? Iya, pemeran. Kebetulan saya ini di sini sebagai pemeran utama di film ini. Pemeran utama, tepuk tangan dulu dong. Pemeran utama. Sudah ada pemeran utama, sudah ada pemainnya. Mbak Umi, panggilnya Mbak Umi. Iya. Ini kita namanya sama loh, Mbak Aulia juga. Ya. Iya. Lanjut aja. Oke, sudah ada dua cewek cantik. Yang terakhir nih, ada satu-satunya cowok di sini. Ada Mas Satio. Mas Satio ini sebagai apa nih Mas? Sebagai pembina IPNU IPPNU Ranting Mulyorejo, sekaligus juga sutradara di film ini. Sutradara di film ini. Ini judul filmnya apa nih guys? Judulnya nih. Gara-gara Bongko. Gara-gara Bongko. Oke, Gara-gara Bongko. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dong gimana kabar kalian hari ini guys. Mas Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah baik. Semuanya sehat ya berarti ya guys ya. Ini katanya kalian juga ikut lomba ya, benar ya? Lomba apa tuh? Lomba Porseni ke-17. Porseni ke-17. Ya, Pekan Olahraga dan Seni. Oke, Pekan Olahraga dan Seni. Dan sebelum kita bahas lanjut nih filmnya, kita nonton dulu bareng-bareng boleh ya? Mas ya Mbak ya? Kita nonton di sebelah sini biar pemirsa juga tahu film Gara-gara Bongko. So, ini dia pemirsa film Gara-gara Bongko. Ya Allah, banjir kok piye? Kapan sate yo? Iya kan, ada sih kalau aja sampai piye. Apa iya? Iya, iya ta aku berak kerja kayak seminggu. Sekarang itu duit. Ya melaki temen sih. Lembok tuh, sing sabar. Wong kena Gusti Allah ya ujian kok iki mesti engko bekale ana hikmahe kabeh. Kan ora desa kene tok sing banjir ki kabeh. Ya jadi pikir kan ya. Ade. Lah iki opo? Opo jarene sampean? Oh, bidik tongkol. Priyo ngatasi desa iki sing kotor, kumuh, banjir meneh. Oh iya. Wingi kan aku dikai biji bongko karoan simbah kayo. Ngajak ngesuk tak ngejak kanca-kanca peluru biji bongko kae. Padha apa iki? Iki, Mas. Kene isih do nanam mangrove. Soale meh tak ciptake desa wisata mangrove. Lah wong desa nggo banjir kabeh kumuh kok yo. Mau gawe wisata rek kepriye nggo nangel kabeh. Ya kok iki kudu butuh proses le. Insyaallah
rong tahun ke depan kene iso ndedekke desa iki di desa wisata pangaruh. Bocah kowe dian. Ora bakal kowe kelakon kowe gawe desa wisata nang desa iki. Ha! Ngimpi. Jadi Gus, kalau kalian yang kan nama wisata dan desa ini mau nanti yang sebetulnya seneng kalian rencana pulau lalu solusi itu yang setelah ayat yang menentukan sendiri imam ala yang rumah di komen kata yang rumah yang bersih. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut ingin merubah sendiri. Jika kalian itu punya niat yang baik untuk merubah desa ini, ya maka lakukan saja. Insya Allah akan mendukungnya kalian. jadi macam mau bisa itu. Iki setia sing jare tangga wisata kae kok. Iya, cah iki dadi lipok kemproyal. Tangga wisata piye jaremu? Tangga wisata dadi lipok royal. Waduh Bu edan tenan cakai. Lah wong biyene rawa-rawa saiki wis dadi wisata. Rame kok kae Bu. Aku nyesel ngomong karo cakai ora penak aku Bu. Iya, Aku tau nyengeni karo cakai. Pak Mene didine aku isin Bu mare Bu. Iya, saiki yo tamune napa yo akeh, tamune de luar negeri, de Swiss, de Prancis, de ngendi mana Pak? Akeh. Akeh tau. Wisata deh. Montor-montor napa yo luber-luber. Luber tamune Tamune kebet. Aku dadi terutama ki tamu dari luar negeri sing betah nang kene. Lha iki sik pakai. Tamu luar negeri. Jalan-jalan di Prancis kae. Beres kae. Jangan menyerah untuk mewujudkan mimpi. Biarpun 1000 rintangan menghadang, aku percaya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti. Dan tadi kita sudah nonton filmnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut, ini ada teh. Kita minum dulu ya, biar nggak seret gitu. Kita ngeteh-ngeteh dulu ya pemirsa ya. Soalnya obrolan kita kayaknya lumayan lama nih. Wow, gimana nih teman-teman setelah melihat filmnya? Apakah puas nih Bapak Ketua? Ya, sedikit puas karena ini termasuk film pertama kali. Oke. Ya, pertama kali juga saya sebagai pemeran utama. Dan alhamdulillah saya dipercayai oleh sama Mas Satyo. Oke, berarti dipilih langsung sama Mas Satyo ya, Mbak ya? Ini pemilihan perannya gimana Mas? Karena mungkin sebelumnya peran utama cowok, tapi karena cowoknya terlalu sibuk dan penguasaan mungkin dilihat dari karakternya kurang, akhirnya saya pilih Mbak Setia ini sebagai pemeran utama. Dan dia juga alhamdulillah
mudah untuk diarahkan. Oke, berarti udah ada bakat-bakat nih Mbak. Yes. Selanjutnya ya, Mungkin mau sedikit. ada film lagi mungkin Mas? Ada nanti untuk persiapan berikut. Ada Ya. masih masih rahasia Ya, gitu masih berarti ya. rahasia. Oke deh. Kalau Mbak Umi sendiri nih dipilih juga atau gimana Mbak awalnya? Kalau saya ada di lokasi saat itu. Oke. Jadi spontan itu. Spontan langsung yuk gitu berarti Mas. Iya, diajak. Langsung tanpa pikir panjang mau gitu Mbak berarti. Ya kan untuk ranting. Oke, demi ranting ya. Kita harus ini berarti awalnya lomba. Mas, Lomba, benar. ya. Lomba apa sih itu? Porseni itu berarti semacam kayak lomba di tingkat kecamatan atau kecamatan Tirto yang terdiri dari 16 desa atau terbagi menjadi 17 ranting. Oke. Dan salah satunya kami mengikuti lomba ini untuk Porseni itu. Untuk Porseni gara-gara bongko. Gara-gara Akhirnya bongko. kalian juara berapa nih? Sebelumnya kami itu terpilih kan itu ada 17 ranting ya. Oke. Nah, itu ada babak penyisihan. Dari 17 itu disisihkan menjadi 6 besar. Oke. Dan kita itu pertamanya urutan yang nomor 1 sendiri. Oke. Tapi setelah ada babak penyisihan lagi ke babak final ya Kak ya. Yang ketiga besar itu dari panitianya. Iya, dari panitianya itu kan ada sesi seperti presentasi. Oke, menjelaskan filmnya, editingnya itu mempresentasikan sama dewan juri. Nah, itu mungkin ada poin-poin yang kurang menurut juri. Akhirnya juara kelima. Udah keren loh dari 17 ranting ya Mas Jabir ya, udah keren banget. Dan ini film pertama. Iya kan? Oke, dan idenya nih, ide awalnya tuh gimana sih awalnya? Itu karena sesuai dengan tema lomba untuk kelebihan desa masing-masing. Jadi kita angkat desa wisata kami yang notabene adalah desa yang terkenal rob. Kemudian itu memang kita ambil ceritanya nyata. Cerita aslinya berarti cerita aslinya nyata, cuman pemainnya saja yang kita ganti. Jadi itu kita ambil untuk karena desa Mulyorejo ini kan potensinya di mangrove. Jadi kita ambil potensi mangrove itu menceritakan tentang sekumpulan anak pemuda yang bercita-cita ingin menyelamatkan daerah utara atau pesisir utara ini dengan cara menanam tanaman bongko tadi. Bongko itu sejenis nama mangrove yang nama lokal. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya bongko. Oke, dan itu kan ada banyak jenis mangrove-nya juga ya Mas ya katanya. Ada 202 jenis kalau di Indonesia, tapi kalau di Mulyorejo sendiri ada sekitar 25 jenis. Salah satunya tadi mangrove jenis bongko atau lebih familiar di bahasa Indonesia kan sebagai mangrove Rhizopora mucronata kalau bahasa Indonesia. Oke, berarti kalian bakau, ini kan kalau bahasa Indonesia bakau. Bakaunya. Ya. Oke, berarti awalnya kalian belajar sendiri juga ya tentang jenis-jenis bakaunya. Kita kebetulan awalnya dari relawan itu mendapatkan pendidikan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi kemudian pemuda yang awalnya relawan banjir tadi dibina oleh dari Dinas Kehutanan Provinsi, kemudian mempelajari itu dan kemudian saya dipercaya sebagai kepala sekolah mangrove-nya. Ya, jadi ya, misalkan ada mahasiswa atau pelajar yang ingin belajar menanam maupun mengenal mangrove, biasanya saya dampingi dan kita belajar bareng-bareng dengan sekolah alam terbuka sambil berwisata. Sambil berwisata juga ya berarti ya. Nah ini juga katanya ada kerjasama juga ya Mas ya dengan pihak lain ya? Ada apa tuh itu Mas? Ada, kalau untuk yang internasional kita kerjasama dengan komunitas GRID atau Gerakan Kerelawanan Internasional yang mana setiap tahunnya akan mengirimkan relawan asing ke Indonesia atau ke desa Mulyorejo untuk belajar mangrove. Kebetulan kemarin dua kali dari Jepang sama dari Perancis. Itu homestay di Mulyorejo. Kalau yang Jepang 4 hari, kalau yang Perancis 2 bulan. Dan kalau untuk yang wisata cuman 1 hari itu udah banyak sekali dari Kanada ada, kemudian dari Spanyol, Kamboja, Manila. Dan untuk persiapan ini juga tahun ini kalau nggak ada halangan saya akan dikirim ke Kamboja untuk studi banding ke sana. Tentang mangrove juga, wisata mangrove. Oke. Jadi mangrove itu sebenarnya bukan cuma sekedar tanaman aja ya, dia udah juga banyak manfaatnya juga ya berarti ya Mbak ya. Oke, kalau Mbak Umi nih, aku penasaran dong Mbak, ini kamu gimana waktu sebagai pemain? Adakah kesulitan atau aduh aman-aman aja lah, gampang gitu? Kalau kesulitan jujur ada karena kan kita mainnya sama temen gitu. Pasti kesusahan tuh di raut muka gitu. Jadi kita ekspresinya harus dikontrol tuh
susah banget Susah banget. Pasti ada canda terus. Ada cerita lucu apa nih Mbak Umi mungkin waktu syuting nih? Kan kita banyak orang gitu kan di syuting itu. Kebanyakan dari pemain tuh sering bercanda gitu. Kalau misal ada yang salah, jadi diketawain. Jadi diulang lagi. Diulang lagi. Terlalu banyak take, jadi kan semakin malam. Semakin malam. Itu syuting berapa lama sih? Hampir 1 bulan kalau Totalnya 1 bulan. Cuman kita ngambil beberapa malam atau beberapa waktu. Dengan durasi filmnya berapa? 5 menit aja 5 menit untuk lomba. 5 menit untuk lomba. Tapi kalau misalnya pengen nonton nih pemirsa on the screen, pengen nonton filmnya itu bisa ditonton di mana nih Mas Mbak? Di YouTube Untuk mungkin? sekarang belum ya. Belum. Mungkin nanti kita up di YouTube. Oke, berarti nanti ditunggu aja lah ya. Nanti di YouTube kalian cari judulnya Gara-gara Bongko. Oke, kita lanjut ngeteh-ngeteh dulu ya teman-teman. Kita istirahat dulu, ini udah agak seret soalnya ya. Istirahat dulu, kita ngeteh-ngeteh dulu. So, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga teman-teman dari Desa Mulyorejo. Tapi sekarang ada yang beda ya pemirsa ya? Seling! Ini langsung ada yang berbeda, nih udah ganti pemain. Ada Mas siapa ini? Saya Khairul Firdaus sebagai pemain dan juga sebagai ketua Ibnu Mulyorejo. Oke, ini manggilnya Mas siapa nih? Irul. Mas Irul. Mas Irul ini ketua. Ada ketua ya? Berarti dua-duanya ya? Mas ya? Ini berarti waktu proses syuting diawasin sama ketuanya langsung nih? Langsung ada. Ketuanya langsung ada ketuanya langsung dinilai berarti kayaknya ya. Oke, dan ini aku pengen tahu dong Mas Irul deh. Proses produksinya nih gimana sih awalnya nih? Berarti kan kalian awalnya dari IPNU dan IPPNU ya. Untuk membagi waktunya juga seperti apa tuh awalnya, Mas? Awalnya kan dari kita dari cabang menurunkan lomba. Nah, itu ada video. Nah, akhirnya saya kontak sama Kak Tayo sebagai manggilnya Tayo. Kalau di Mangrove saya Kak Tayo karena saya mengajar anak kecil. Kak Tayo kan beda. Ya hampir mirip lah ya sama namanya ya. Guys tahu Kak Tayo terus kita bicara-bicara tentang film. Akhirnya kita sepakat membuat film ini dengan judul Gara-gara Bongko. Nah, terus kita menyusun pemain-pemain. Nah, kebetulan menyeleksi pemain Mbak Setia, terus dan ada teman beberapa yang dadakan tadi ya, Mbak Umi juga ya. Dan juga ada beberapa pemain melibatkan dari unsur orang tua sampai anak kecil. Kalau ada bulenya tuh gimana tuh Mas? Ada, kebetulan pas waktu itu memang pengunjung ya? Dia belajar di Mulyorejo tentang mangrove selama 2 bulan. Itu masih di situ, kemudian saya ambil untuk bagian untuk menceritakan tadi, walaupun dia tidak terlibat secara langsung, cuman lewat, tapi sudah banyak untuk makna menjelaskan artinya juga ya. Terus berarti persiapannya apa aja tuh Mas? Persiapan kita pembuatan ada dialognya juga, naskahnya juga ada, naskah juga ada, terus persiapan tempat buat syuting banjirnya juga. Dari awal kan ada kejadian kalau desa kita itu masih terkena banjir. Itu berarti emang banjir. Pas banjir syuting nih. Wah, serem ya. Lagi banjir syuting beneran. Habis itu yang di daerah wisatanya itu berarti nggak banjir ya? Aman ya berarti ya. Itu berarti prosesnya berapa lama tuh? Sebulan. Sebulan. Editingnya juga termasuk sebulan. Termasuk. Karena siapa tuh yang edit siapa tuh Mas? Kebetulan dia nggak hadir karena masih telepon sekarang Mas. Nggak bisa ya. Kalau untuk peralatannya sendiri nih, pakai kamera sendiri pribadi, handphone? Kita membuat seadanya. Kamera sendiri, terus alat-alat syuting seadanya. Berarti memang dari kalian sendiri semuanya? Itu cuman pakai kamera HP. Dia dilarang selain pakai HP. Ada peraturannya berarti? Ada peraturannya. Oke. Ambilnya HP semua. Berarti meskipun peralatannya handphone aja, tapi
udah ada niat, udah ada skrip langsung syuting gitu ya berarti ya. Dan itu banyak otodidaknya. Otodidaknya kenapa tuh Mas ya? Karena mungkin siapa yang ada di situ yang kita ambil. Timnya, yuk kamu ikut yuk gitu berarti. Oke, tahu bulat bener dadakan. Tapi mau ya diajak ya. Oke. Tapi sebenarnya kita kasih arahan. Oke, berarti tetap diarahkan. Dan untungnya mereka juga aman-aman aja berarti ya Mas ya syuting ya. Lancar semuanya berarti ya. Oke. Dan ini berarti kan kalian mengangkat tema potensi desa. Ya kan? Berarti sejak awal Desa Mulyorejo itu punya potensi mangrove banyak berarti ya? Iya, banyak. Dan kita juga ada pembibitan, misalkan butuh mangrove untuk penanaman, kita di wisata itu ada jual beli bibit mangrove bagi yang butuhkan. Kemudian juga ada edukasi pendidikan, ada sekolah mangrove-nya juga. Yang kebetulan banyak tamu dari mancanegara yang ingin belajar mangrove di sini. Kalau pengen belajar kayak gitu caranya gimana Mas? Mungkin teman-teman nih mungkin tinggal kontak di nomor kami atau langsung ke wisata juga bisa. Lokasi tepatnya di mana tuh Mas? Di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, berada di Kabupaten Pekalongan. Ada Instagramnya juga ya? Ada. Namanya? Mangrove Mulyo Asri. Mangrove Mulyo Asri. Itu bisa langsung dicek ke situ. Mungkin anak-anak sekolah ya, teman-teman kuliah mungkin ya biasanya ya. Untuk observasi belajar tentang mangrove di situ juga bisa. Dan ini kedepannya nih mungkin ada mau mengembangkan apa lagi nih Mas dari Desa Mulyorejo, mungkin Mbak Mas Irul, ketua-ketua nih mungkin, ayo atau Mas. Kebetulan untuk tahun ini kita ada rencana untuk semacam kayak buka les bahasa Inggris karena wisatawan luar udah mulai banyak yang masuk untuk belajar di Mulyorejo. Kita rencananya akan buka les gratis bagi pemuda-pemudi yang ada di Desa Mulyorejo. Ya, kemarin aku udah dikontak sama salah satu dari pihak GRID, yang mana GRID ini untuk tahun ini akan berarti mendatangkan 3 wisatawan asing. Kemarin dari Perancis, untuk Agustus awal ini dari Jepang, kemudian untuk yang September sampai Oktober 1-2 bulan dari Finlandia. Dan saya juga menyeleksi kemarin untuk yang dari Finlandia, karena tidak sembarangan orang harus bisa masuk. Itu seleksinya apa aja Mas prosesnya? Mulai mungkin dari kayak usianya, kemudian orangnya bagaimana secara fisiknya, kemudian tujuannya mau apa, itu harus kita seleksi. Jadi memang cukup harus jelas juga ya mereka tujuannya ke situ mau apa. Kita pendampingan selama 2 bulan itu harus benar-benar optimal. Dia kegiatannya sama kita, otomatis kita harus tahu ini latar belakangnya dari mana, kemudian tujuannya mau apa, harus jelas. Berarti nggak sembarang orang bisa di nanti, situ ya. Takutnya sembarang orang masuk karena dua budaya itu kan udah beda. Betul, timur sama barat, jadi kita harus benar-benar ekstra di situ. Berarti memang harus diseleksi. Jadi sudah jelas tujuannya mereka mau apa ke situ ya. Dan nggak cuman melestarikan potensi lokal, tapi potensi dari masyarakatnya itu sendiri berarti ya. Dengan adanya wisata, otomatis perekonomian untuk warga juga mulai naik. Wow, seru banget ya. Mungkin pemirsa yang mau datang ke Mulyorejo langsung lah ya. Datang sekarang juga bisa ya Mas ya berarti ya. Terakhir deh nih, aku pengen mungkin dari Mbak Ketua, Mas Ketua, kasih motivasi dong untuk desa-desa lain mungkin, biar mereka ini bisa mencari tahu nih potensi desa mereka tuh apa, bisa dikembangkan gitu. Ya mungkin kalau dari saya pribadi itu kan, kalau ditarik dari akhir dari cerita kami tadi di film, ada menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mungkin kalau dari teman-teman semua yang mempunyai cita-cita ataupun keinginan sesuatu yang harus banget buat dicapai, sebisa mungkin kita itu harus berusaha. Pasti semua itu ada manfaatnya, kembali lagi ke diri kita sendiri. Pokoknya percaya dulu ya, bisa gitu ya berarti ya. Mau ditambahkan Mas Irul? Untuk anak muda sekarang supaya semangat untuk berkarya di dalam film maupun di luar. Pokoknya terus berkarya, jangan patah semangat pokoknya ya. Terus kalau misalnya punya potensi-potensi di luar, pokoknya gitu lah pokoknya ya. Kalian jangan patah semangat deh pokoknya, terus belajar pokoknya ya.
Oke deh, terima kasih sekali untuk Mbak Cantik, Mas Setia, Mas Satya dan juga Mas Irul ini sudah mau main-main kesini. Semoga sukses terus ya Mas untuk Desa Mulyorejo ini semakin maju dan dikenal juga untuk masyarakat di luar negeri juga pastinya ya. So Mirsa, kayaknya udah 30 menit Lia menemani kalian semua, dan terus saksikan on the screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Lia pamit, teman-teman dari Mulyorejo juga pamit, dan selamat malam, sampai jumpa.